dimanapun Anda berada, channel New KNI TV berpendapat, saya pengasuh New KNI TV ingin menyampaikan pendapat maupun ulasan terjadi ketegangan antara Irak dan Israel, di mana kedua negara itu mengalami ketegangan yang cukup serius, dikhawatirkan oleh berbagai kalangan, terutama masyarakat dunia, kalau ketegangan ini berlanjut sampai berlarut-larut bisa-bisa nanti memicu perang dunia ketiga. Karena apa? Negara-negara adik kuasa seperti Amerika maupun Uni Soviet, mereka saling mengintai, dalam arti mereka saling mengawasi satu dengan yang lainnya. Seandainya Amerika Serikat terjun membantu Israel, Uni Soviet pun ingin berperan juga untuk membantu Iran. Keadaan seperti ini, kalau ini terjadi, dikhawatirkan muncul perang dunia ketiga. Oleh karena itu, perang antara Iran dan Israel ini akhiri sedini mungkin, karena yang namanya peperangan itu tidak akan menguntungkan siapapun. Yang menang juga mengalami kerugian yang sangat fatal, kemudian apalagi yang kalah juga mengalami kerugian yang sangat fatal, terutama untuk keberlangsungan masyarakat di bumi ini. Kalau negara ini berperang dengan menggunakan senjata nuklir, tentunya akan menimbulkan akibat yang sangat buruk bagi umat manusia yang ada di bumi ini. Sebenarnya apa sih yang membuat ketegangan antara Iran dan Israel ini? Konflik antara Iran dan Israel itu dipicu oleh beberapa faktor, yaitu perbedaan ideologi, di mana Iran memiliki ideologi yang berbeda dengan Israel. Iran sebagai negara Syiah dan Israel sebagai negara Zionis. Apa yang dimaksud dengan Syiah itu? Syiah adalah salah satu cabang utama dalam agama Islam yang memiliki perbedaan dalam keyakinan dan praktek dengan cabang lainnya seperti Sunni. Berikut beberapa poin penting tentang Syiah. Syiah adalah keyakinan percaya bahwa Ali bin Abi Thalib, sepupu dan menantu Nabi Muhammad, adalah penerus Syah Nabi Muhammad sebagai pemimpin umat Islam. Imam diyakini oleh kaum Syiah percaya bahwa imam adalah penerus Nabi Muhammad dan memiliki peran penting dalam memimpin umat Islam. Mereka percaya bahwa imam memiliki pengetahuan dan kebijaksanaan yang luas. Kemudian mazhab Syiah memiliki beberapa mazhab, yaitu Syiah Imamiyah, Syiah 12, dan Zaidiyah. Praktek Syiah memiliki beberapa praktek yang berbeda dengan Sunni, seperti peringatan hari Asyura untuk mengenang kematian Imam Husain, cucu Nabi Muhammad. Syiah memiliki pengaruh besar di beberapa negara seperti Irak, Iran, dan Lebanon, dan memiliki peran penting dalam politik dan masyarakat Timur Tengah. Sementara Zionis adalah istilah yang merujuk pada gerakan politik dan ideologi yang mendukung pembentukan dan keberlangsungan negara Israel di wilayah Palestina. Berikut beberapa poin penting tentang Zionisme. Zionisme adalah gerakan politik muncul pada akhir abad ke-19 sebagai gerakan politik yang bertujuan untuk menciptakan negara Yahudi di Palestina, yang saat itu berada di bawah kekuasaan Ottoman. Kemudian Zionisme adalah ideologi memiliki berbagai bentuk dan interpretasi, tetapi secara umum Zionisme berfokus pada
pembentukan dan keberlangsungan negara-negara Israel sebagai tempat bagi orang Yahudi dari seluruh dunia. Tujuan utama dari Zionisme adalah untuk menciptakan tempat yang aman bagi orang Yahudi yang menghadapi penganiayaan dan diskriminasi di berbagai negara. Zionisme telah menjadi topik yang sangat kontroversial, terutama terkait dengan isu Palestina dan hak-hak asasi manusia. Banyak yang mengkritik Zionisme sebagai gerakan yang mendukung pendudukan dan penindasan terhadap penduduk Palestina. Zionisme memiliki berbagai bentuk dan interpretasi, dan pandangannya tentang isu ini sangat beragam di kalangan masyarakat internasional. Jadi kembali ke ketegangan antara Iran dan Israel ini, konflik antara Iran dan Israel bukanlah sesuatu yang baru, namun eskalasi konflik ini meningkat signifikan setelah pada tanggal 13 Juni 2025 Israel melancarkan serangan udara besar-besaran terhadap Iran yang dikenal sebagai Operasi Singa Bangkit atau Operation Rising Lion. Serangan ini menargetkan fasilitas nuklir, instalasi militer, dan kediaman pribadi pejabat tinggi Iran. Namun Iran membalas serangan ini dengan meluncurkan rudal balistik dan drone ke arah Israel sebagai serangan balasan. Konflik antara Iran dan Israel masih berlangsung hingga saat ini, dengan kedua negara saling menyerang dan mengancam. Diceritakan dari berbagai media pada dini hari tanggal 13 Juni 2025 Israel mulai melancarkan serangan berskala besar terhadap sejumlah target di berbagai wilayah di Iran. Nama sandi Israel untuk serangan ini adalah Operasi Singa Bangkit. Serangan yang dilakukan pasukan pertahanan Israel, IDF, dan Mossad menargetkan fasilitas nuklir, instalasi militer, dan kediaman pribadi pejabat tinggi, menyebabkan kerusakan pada situs-situs nuklir utama dan menewaskan para pemimpin militer tertinggi Iran. Serangan ini merupakan yang terbesar terhadap Iran sejak Perang Iran-Irak 1980 sampai 1988. Setelah dimulainya operasi Israel, ledakan dilaporkan terjadi di seluruh Teheran, termasuk di dekat pangkalan militer dan di lingkungan tempat tinggal para komandan senior. Saksi mata menggambarkan kobaran api besar dan ledakan berulang. Ledakan juga dilaporkan di Natashat di provinsi Isfahan, Iran, tempat salah satu fasilitas nuklir yang paling penting di negara itu berada. Situs nuklir di Kondak dan Khorramabad juga menjadi sasaran. Komandan Garda Revolusi Iran, Hussein Salami, Kepala Staf Angkatan Bersenjata Iran, Jenderal Besar Muhammad Baghravi, serta ilmuwan nuklir Faridot Abbasi dan Muhammad Mehdi Tahraji dilaporkan tewas dalam serangan tersebut. Menurut media pemerintah Iran, serangan itu menewaskan anggota militer maupun warga sipil Iran. Bangunan yang menjadi sasaran termasuk situs nuklir, fasilitas militer, dan kawasan pemukiman. Serangan berlanjut pada sore hari tanggal 13 Juni dengan serangan tambahan dilaporkan terjadi di dekat Bandar Udara Internasional Tabriz dan di situs nuklir Natashat. Oposisi Iran menyerukan rakyat Iran untuk menggulingkan rezim Iran. Pada malam tanggal 13 Juni, Iran meluncurkan serangan rudal balistik dan pesawat nirawak atau drone ke arah Israel dengan serangan balasan. Iran juga mengancam akan menargetkan pangkalan militer Amerika, Britania, dan Perancis jika mereka memberikan bantuan kepada Israel. Serangan balasan Iran ke Israel terjadi pada
hari Kamis 19 Juni 2025 menyatakan akan terus menyerang Israel sampai rezim tersebut menghentikan aksinya. Serangan ini merupakan balasan atas serangan Israel ke Iran sebelumnya. Iran dan Israel kembali melancarkan serangan balasan pada dini hari 21 Juni 2025. Sehari setelah Teheran menyatakan tidak akan bernegosiasi soal program nuklirnya selama masih dalam ancaman, seperti dilansir sekitar Sabtu pukul 2.30 waktu Israel, militer Israel memperingatkan serangan rudal dari Iran yang memicu sirine serangan udara di seluruh Israel Tengah, termasuk Tel Aviv dan tepi barat yang diduki Israel. Intersepsi rudal terlihat di langit Tel Aviv dengan ledakan bergema di wilayah metropolitan saat sistem pertahanan udara Israel merespon ancaman tersebut. Jadi serangan balik yang dilakukan Iran ke Israel sebenarnya dapat memiliki hikmah yang banyak untuk bisa kita renungkan agar semua perselisihan itu masyarakat dunia menginginkan dihentikan. Jadi untuk meredam dari ketegangan itu, mungkin ada banyak masyarakat dunia menginginkan adanya solusi diplomatik yang menuju ke perdamaian. Di sini dibutuhkan kekuatan diplomasi. Gempuran Iran ke Israel menunjukkan pentingnya diplomasi dalam menyelesaikan konflik antar negara. Negara harus menggunakan saluran diplomasi untuk mengurangi ketegangan dan mencari solusi damai. Kemudian dibutuhkan kestabilan regional. Konflik antara Iran dan Israel dapat mempengaruhi kestabilan regional di Timur Tengah. Oleh karenanya, penting bagi kedua negara untuk mencari solusi yang tidak memicu konflik lebih lanjut. Itu masyarakat dunia serasa menginginkan seperti itu, karena yang nanti bila konflik ini berkepanjangan, yang menjadi korban juga masyarakat, tidak hanya yang berkonflik secara keseluruhan, tapi bisa meluas ke masyarakat seluruh dunia. Kemudian hikmah dari serangan itu di bidang sosial ada kesadaran akan pentingnya perdamaian. Jadi gempuran Iran ke Israel dapat meningkatkan kesadaran. Jadi Israel juga jangan semena-mena melakukan serangan untuk kepentingan kelompoknya, seperti yang dilakukan pada tanggal 13 Juli lalu. Jadi dengan itu akhirnya Iran melakukan serangan balasan. Jadi diperlukan kesadaran dari kedua negara untuk pentingnya perdamaian, penyelesaian konflik secara damai. Kemudian masyarakat dunia juga menginginkan terjadinya penguatan komunitas konflik antara Iran dan Israel dapat memperkuat komunitas yang terkait dengan kedua negara, seperti komunitas Yahudi dan Syiah. Jadi komunitas itu bisa melakukan rekonsiliasi di masing-masing antara komunitas, bahwa mereka harus saling menyadari bahwa konflik itu tidak akan menguntungkan. Jadi seperti itu. Pada intinya masyarakat dunia tidak ingin konflik antara Iran dan Israel ini berkepanjangan, karena bisa memicu perang dunia ketiga pecah. Juga bila konflik ini berkepanjangan akan membuat perekonomian dunia terguncang, terutama negara-negara pengimpor minyak, karena dimungkinkan dengan perang yang berkepanjangan minyak ini akan
harganya akan semakin tinggi karena suplainya terhenti, hingga mungkin harganya akan membubung tinggi. Jadi itu beberapa kekhawatiran yang diprediksikan terjadi seandainya perang ini tidak akan berkesudahan. Sampai saat ini kerugian secara material maupun kerugian nyawa di banyak sekali, tidak bisa dihitung. Negara Iran terletak di bagian utara. Teluk Persia. Iran berbatasan dengan Irak di barat dan Turki di barat laut, dan Afghanistan di timur. Ibu kotanya adalah Teheran. Israel berbatasan dengan Lebanon di utara, Suriah di timur laut, Yordania di timur, dan Mesir di barat daya. Ibu kotanya adalah Yerusalem. Negara Irak dan Israel memiliki hubungan yang kompleks. Beberapa isu kunci yang memicu ketegangan antara lain nuklir Iran. Iran memiliki program nuklir yang menimbulkan kekhawatiran Israel dan negara-negara barat. Dukungan Iran terhadap kelompok milisi. Iran mendukung kelompok-kelompok milisi di Timur Tengah yang dianggap sebagai ancaman bagi keamanan Israel. Perselisihan wilayah dan perbatasan, khususnya terkait dengan Palestina, merupakan sumber utama ketegangan. Jadi begitulah ulasan kami tentang peperangan yang terjadi saat ini antara Iran dan Israel. Di akhir ulasan kami ingin menegaskan kembali bahwa masyarakat dunia berharap konflik antara Iran dan Israel dapat segera berakhir dan tidak memicu perang yang lebih luas di Timur Tengah. Beberapa harapan masyarakat dunia seperti menghindari dampak negatif pada perekonomian global seperti kenaikan harga minyak, inflasi, dan penurunan pertumbuhan ekonomi. Kemudian juga jangan sampai perdamaian dunia terganggu dan stabilitas regional juga terganggu, serta menghindari eskalasi konflik yang lebih besar. Sementara di masalah yang lain, segera meningkatkan kerjasama internasional untuk mencari solusi damai dan menghindari perang. Kemudian pengaruh peperangan sebisa mungkin mengurangi resiko gangguan pada rantai pasok global, terutama untuk komoditas energi dan bahan baku industri. Kemudian menjaga stabilitas ekonomi nasional dan internasional serta menghindari dampak negatif pada sektor keuangan dan perdagangan. Sementara khususnya di Indonesia, saya sendiri sebagai masyarakat Indonesia mengharapkan pemerintah dapat menjaga stabilitas fiskal, mengambil langkah-langkah untuk menjaga stabilitas fiskal dan mengurangi resiko dampak negatif dari konflik Iran dan Israel. Mengantisipasi dampak seperti kenaikan harga minyak dan tekanan terhadap rupiah, serta menyiapkan skenario subsidi yang tepat sasaran. Kemudian menguatkan koordinasi fiskal moneter untuk menjaga stabilitas nilai tukar dan harga komoditas energi. Itu harapan-harapan kami sebagai masyarakat Indonesia yang menjadi bagian masyarakat dunia menyikapi adanya peperangan antara Iran dan Israel.